Etika dan Hukum Kedokteran semester 4 Fakultas Kedokteran. 1. Pendahuluan, definisi dan tujuan. A. Pengertian etika kedokteran. Etika kedokteran adalah prinsip moral yang mengatur perilaku tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik kepada pasien, masyarakat, maupun antar sesama profesional. Fokus pada pemenuhan hak pasien dan kewajiban tenaga medis dalam praktik sehari-hari. B. Pengertian hukum kedokteran. Hukum kedokteran mencakup aturan legal yang mengatur praktik kedokteran untuk melindungi hak pasien dan memastikan standar profesional terpenuhi. Berfokus pada aspek legal, seperti malpraktik, informed consent, dan perlindungan kerahasiaan. C. Tujuan pembelajaran, mengembangkan pemahaman moral, etika, dan hukum untuk menghadapi dilema medis. Melatih mahasiswa agar memahami batasan hukum dalam praktik medis. 2. Prinsip dasar etika kedokteran, otonomi, respect for autonomy. Menghormati hak pasien untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan. Contoh, pasien berhak menolak tindakan medis, meskipun dokter tidak setuju. Kebajikan, beneficence. Dokter harus selalu bertindak demi kebaikan pasien, termasuk memberikan terapi yang bermanfaat. Contoh, memberikan pengobatan terbaik sesuai kondisi pasien. Non-maleficence. Prinsip tidak membahayakan, yaitu tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien. Contoh, menghindari memberikan terapi yang tidak sesuai atau berisiko besar. Keadilan, justice. Memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata tanpa diskriminasi. Contoh, semua pasien berhak mendapatkan perawatan sesuai kebutuhan mereka tanpa melihat latar belakang ekonomi atau sosial. 3. Aspek etika kedokteran dalam praktik, kerahasiaan medis, confidentiality. Dokter wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien, kecuali jika pasien memberikan izin atau dalam situasi darurat tertentu, misalnya penyakit menular yang mengancam masyarakat. Informed consent. Dokter wajib menjelaskan diagnosis, terapi, risiko, dan alternatif pengobatan kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis. Pasien berhak menerima atau menolak tindakan medis berdasarkan informasi ini. Komunikasi dalam situasi sulit, menyampaikan kabar buruk kepada pasien atau keluarga dengan empati dan etika yang baik. Contoh, teknik komunikasi speakers digunakan untuk menyampaikan kabar buruk secara sistematis. Etanasia dan penolakan perawatan. Membahas dilema moral terkait permintaan pasien untuk mengakhiri hidup, etanasia, atau menolak perawatan medis. Contoh, pasien terminal yang menolak penggunaan alat bantu hidup. 4. Aspek hukum kedokteran,
A. Hukum dan peraturan terkait praktik kedokteran. Undang-undang praktik kedokteran di Indonesia. Regulasi praktik kedokteran diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Mengatur izin praktik, kewajiban dokter, dan pengawasan oleh Konsil Kedokteran. Hak dan kewajiban dokter, hak, perlindungan hukum dalam menjalankan profesi. Menerima imbalan sesuai jasa medis. Kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi, menjaga kerahasiaan pasien. Hak dan kewajiban pasien, hak mendapatkan informasi yang jelas, memilih dokter, dan kerahasiaan informasi medis. Kewajiban memberikan informasi yang benar kepada dokter, mengikuti anjuran pengobatan. B. Malpraktik kedokteran. Definisi malpraktik. Kegagalan dokter memberikan layanan medis sesuai standar profesi yang menyebabkan kerugian pada pasien. Jenis malpraktik, malpraktik perdata. Pelanggaran kontrak atau kewajiban yang menyebabkan kerugian finansial atau emosional pada pasien. Malpraktik pidana, tindakan dokter yang melanggar hukum pidana, misalnya kelalaian yang menyebabkan kematian. Malpraktik administratif, pelanggaran administratif, seperti praktik tanpa izin atau dokumen resmi. Penanganan kasus malpraktik diselesaikan melalui mediasi, litigasi, pengadilan, atau mekanisme lain sesuai hukum yang berlaku. C. Dokumentasi medis, rekam medis. Pentingnya mencatat semua tindakan medis dalam rekam medis pasien secara lengkap dan akurat. Rekam medis berfungsi sebagai bukti hukum jika terjadi sengketa. Kerahasiaan rekam medis, dokumen medis hanya dapat diakses oleh pihak berwenang atau dengan persetujuan pasien. 5. Studi kasus dalam etika dan hukum kedokteran. Kasus etanasia, contoh, permintaan pasien terminal untuk dihentikan alat bantu hidup. Bagaimana dokter harus merespons sesuai etika dan hukum? Kasus malpraktik, contoh, kesalahan diagnosis atau tindakan operasi yang salah. Bagaimana penyelesaian secara hukum dan dampak terhadap kepercayaan pasien? Kasus pelanggaran kerahasiaan, contoh, membocorkan informasi pasien HIV kepada pihak ketiga tanpa izin. Bagaimana penanganannya menurut hukum dan etika? 6. Pendekatan interdisipliner, kolaborasi dengan ahli hukum. Dokter sering bekerja sama dengan ahli hukum untuk menangani kasus sengketa medis. Edukasi pasien tentang hak dan kewajiban. Dokter diharapkan juga mendidik pasien tentang hak dan kewajiban mereka dalam perawatan medis. Peningkatan kompetensi etis. Diskusi kasus dan pelatihan moral bagi dokter muda untuk memahami dilema etika yang kompleks. 7. Penilaian dan evaluasi.
Diskusi kelompok. Membahas studi kasus untuk melatih mahasiswa menghadapi dilema etika dan hukum. Ujian teori, menguji pemahaman mahasiswa terhadap prinsip etika dan hukum kedokteran. Simulasi praktik. Melatih mahasiswa dalam menghadapi situasi nyata, seperti mendapatkan informed consent atau menangani sengketa medis.